Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Hisyam Fuadsan, NIM 18 10 11 77. Kemudian cita-cita saya yaitu ingin menjadi engineer di bidang telekomunikasi dan juga ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi modul 2 praktikum pemrograman lanjut, yaitu tentang objek array dan inheritance. Array atau larik adalah sebuah variabel yang memiliki serangkaian elemen dari jenis tipe data yang sama. Elemen tersebut dirangkai di dalam memori yang berdekatan dengan elemen lainnya. Dan array pada PBU atau pemrograman berbasis objek juga dimanfaatkan dalam mendefinisikan objek dari kelas yang sama dalam jumlah yang banyak. Di sini contoh penulisan objek dalam program C++, yaitu ada nama kelas, kemudian spasi diikuti oleh nama objek, dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya, di sini ada kelas mahasiswa, kemudian nama objeknya M1, kemudian titik koma. Nah, format penulisan objek array dalam program C++ yaitu nama kelas, spasi nama objeknya, kemudian ada kurung buka dan tutup, di dalamnya indeks nilai array yang ingin kita masukkan. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Contohnya, di sini ada kelas mahasiswa, kemudian ada nama objeknya M1, di sini ada indeks nilai array-nya itu 20. Berarti kita dapat membuat sebanyak 20 elemen dengan nilai yang berbeda-beda. Selanjutnya pewarisan atau inheritance. Inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived class dari kelas induk atau base class. Kelas turunan mewarisi seluruh isi dari kelas induk, tetapi dapat juga menambahkan kelebihan atau perbaikan dari kelas induknya. Kelas induk sendiri tidak mengalami perubahan selama proses inheritance itu sendiri. Salah satu keunggulan yang dapat diperoleh dari pewarisan ini adalah reusability atau kemampuan digunakan kembali. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar. Ini ada kelas induk dan kelas turunan di bawah ini. Nah, kelas induk ini memiliki fitur-fitur atau sifat. Itu ada fitur A, fitur B, fitur C. Nah, di kelas turunan, dia mewarisi sifat-sifat yang ada di kelas induk. Di sini di bawah ada fitur A, fitur B, dan fitur C. Kemudian, dia juga bisa menambahkan fitur yang lain di kelas turunannya, itu misalnya di sini ada fitur D seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada kelas induk atau base class dan kelas turunan atau derived class. Untuk mendirikan kelas induk sama seperti mendirikan kelas biasa. Untuk mendirikan kelas turunan dan mewarisi informasi dari kelas induk dibutuhkan tambahan berupa daftar kelas penurunan yang ditulis setelah tanda titik 2. Untuk tulisannya, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh gambarnya. Di sini ada kelas, kemudian nama kelas. Nama kelas ini kelas turunannya. Kemudian titik 2, dilanjutkan dengan akses specifier, dan di sini base class atau kelas induk. Seperti itu. Terus format kode program untuk memanggil member data atau fungsi pada kelas induk dari daftar turunan adalah sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar. Ini ada nama kelas induk, kemudian titik 2 sebanyak 2 kali. Kemudian di sini nama member fungsi yang ingin kita akses, kemudian diakhiri dengan titik koma. Contohnya misal, di sini ada mahasiswa, kemudian titik 2 sebanyak 2 kali, terus kita ingin mengakses member fungsi get data. Berarti sini ada get data, kurung tutup, dan kurung buka, kemudian diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada access combination. Salah satu access specifier yang sering digunakan adalah public. Dalam PBO terdapat dua access specifier selain public, yaitu ada private dan protected yang memiliki aturan dan akses yang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan banyak kemungkinan kombinasi akses data antar kelas dalam pewarisan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar. Ini kalau ada kelas A sebagai kelas induk,
Kemudian kelas B itu merupakan kelas turunan dari kelas A. Kemudian ada kelas C yang juga merupakan kelas turunan dari kelas A. Di sini dapat dilihat bahwa objek dari kelas B yang merupakan kelas turunan publik dari kelas A itu dapat mengakses member fungsi yang ada di kelas A. Sedangkan untuk objek kelas C yang merupakan kelas turunan private dari kelas A itu tidak dapat mengakses member fungsi yang ada di publik di kelas A, sehingga tanda panahnya itu putus-putus seperti itu. Selanjutnya ini ada multi-level inheritance. Dalam pemrogram C++, suatu kelas diturunkan tidak hanya diturunkan dari kelas induk saja, tetapi dapat diturunkan dari kelas turunan yang lain. Bentuk warisan ini dikenal sebagai multi-level inheritance. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar UML. Di sini ada kelas induk parents, kemudian ada kelas turunan son dan daughter yang merupakan kelas turunan dari kelas induk parents. Di sini ada kelas grandson. Grandson ini merupakan kelas turunan dari kelas turunan daughter. Jadi kelas turunan diturunkan dari kelas turunan lagi. Contoh programnya dari UML tadi, di sini ada kelas parents, kemudian kelas turunan daughter dan grandson. Di int main, ketika kelas turunan grandson mendeklarasikan objek 1 dan memanggil fungsi parents, di sini dia akan menampilkan Quraish Shihab. Ketika memilih fungsi kelas dari daughter, dia akan menampilkan Najwa Shihab. Dan ketika dia mengakses member fungsi dari kelas turunan grandson, dia akan menampilkan Izzat Ibrahim. Seperti itu. Kemudian multiple inheritance. Suatu kelas dapat memiliki lebih dari satu kelas induk. Ini biasa disebut dengan multiple inheritance atau pewarisan berganda. Contohnya, lebih jelasnya di sini ada gambar. Di sini kelas induknya ada 2. Kelas induk mamalia dan vertebrata. Nah, kelas turunan burung ini merupakan kelas turunan dari kelas induk mamalia dan vertebrata. Jadi gabungan. Selanjutnya di sini ada program, contoh programnya. Ini ada kelas induk mamalia, terus kelas induk vertebrata. Nah, kelas turunan burung ini merupakan kelas turunan dari kelas mamalia dan kelas vertebrata. Ketika dia membuat objek dan mengakses member fungsi ciri, dia akan mengakses yang ada di kelas mamalia dan kelas vertebrata, sehingga outputnya seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan satu contoh program dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, di sini kita sudah masuk ke kode blok. Di sini saya membuat program untuk menghitung nilai total gaji ditambah dengan bonus dari kerja lembur. Nah, di sini saya membuat kelas induk, yaitu kelas perusahaan. Di sini ada kelas produksi yang merupakan kelas turunan publik dari kelas perusahaan, dan juga di sini ada kelas development yang merupakan kelas turunan publik dari kelas perusahaan. Nah, di sini kelas perusahaan saya mendeklarasikan access specifier protected, ada variabel nama dan nomor. Di publik di sini ada member fungsi get data. Di sini untuk menginput nama dan nomor ID. Terus untuk void show data di sini nanti akan menampilkan nama dan nomor ID yang sudah diinputkan. Untuk kelas produksi di sini mendeklarasikan jam, bonus, total bonus, dan juga total gaji. Nah, untuk kelas produksi saya mendeklarasikan misalnya gajinya itu 2.500.000. Di publik di sini ada void member fungsi get data. Di sini mengakses member fungsi get data yang ada di kelas induk perusahaan. Nah, di sini juga nantinya akan menginput berapa jam lembur kerjanya,
jamnya. Terus di sini ada deklarasi bonusnya, per jamnya itu 50.000. Terus ini ada rumus untuk menghitung total bonus dan juga total gajinya. Nah, di sini nanti show data. Nah, ini mengakses juga show data dari kelas induk perusahaan. Nantinya akan menampilkan perusahaan seperti ini. Karyawan dari divisi produksi, kemudian juga akan menampilkan total bonusnya yang didapatkan berapa, dan juga total gajinya. Untuk kelas turunan development itu sama seperti kelas turunan dari produksi, tapi di sini saya untuk gajinya saya mendeklarasikan misalnya 2.700.000. Kemudian di sini sama menginput jam, kemudian ada rumus untuk menghitung total bonus dan total gajinya. Sedangkan untuk berfungsi show data nantinya akan menampilkan di sini berarti karyawan dari divisi development, dan juga sini akan menampilkan total bonus dan juga total gajinya. Di sini untuk INTM-nya berarti sini akan ada tulisan data karyawan perusahaan. Nanti kita di sini akan memilih karyawan dari untuk nomor 1 karyawan dari produksi, untuk nomor 2 karyawan dari development. Nanti kita menginputkan. Kemudian jika kodenya 1 berarti masuk produksi, mendeklarasikan objek P1, nilai indeksnya ada 10. Di sini ada fungsi perulangan. Fungsi perulangan ini nantinya untuk menginput datanya. Di sini saya sebanyak 3 kali. Terus juga di sini akan menampilkan data yang sudah diinputkan sebanyak 3. Kemudian jika kodenya 2, itu akan di sini saya mendeklarasikan kelas turunan development dan nama objeknya itu D1 untuk nilai indeks arraynya 10. Di sini sama fungsi for-nya untuk menginput data sebanyak 3 kali, kemudian akan menampilkan data-data yang sudah diinputkan sebanyak 3 kali. Jika kodenya selain 1 dan 2, maka akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah. Oke, di sini saya akan coba run. Misalnya sini saya menginput 1 nama, misalnya nomor ID-nya misalnya 123, terus berapa jam lembur, masukkan 1 jam. Kemudian yang kedua, nomor ID-nya misalkan 345, terus berapa jamnya misalkan 2 jam, masukkan lagi nama, nomor ID-nya misalkan 3 jam. Kemudian ini akan menampilkan datanya seperti itu. Untuk berarti ini untuk produksi kan gajinya 2.500.000, dia lembur 1 jam bonus 50.000, berarti nambah 2.550.000, dan juga selanjutnya dan juga seterusnya seperti ini. Untuk flowchart-nya di sini berarti ketika mulai dia input kode. Nah, jika kodenya 1, di sini akan melihat kode sama dengan 1 ya. Ketika iya, maka dia mendeklarasikan hanya 0 untuk perulangan. Jadi dia dilihat kondisinya A kurang dari 3 atau tidak. Jika benar, maka input nama, terus input nomor ID dan juga jamnya. Kemudian di sini menghitung bonus dan total gaji dari A, terus kemudian increment A-nya plus 1. Kemudian balik lagi dicek lagi apakah masih kurang dari 3. Jika iya, maka akan menginput nama lagi ke proses ini lagi, terus dilihat lagi apakah masih kurang dari. Kalau masih iya, berarti masih lanjut prosesnya menginputnya. Kalau sudah salah, maka dia akan menampilkan outputnya, output nama, nomor ID, terus bonusnya, total gaji, dan seterusnya. Jika kodenya bukan 1, maka kita lihat kondisi kodenya sama dengan 2 atau tidak. Jika iya, prosesnya sama seperti yang tadi perulangannya. Sini deklarasi A0. Apakah A-nya kurang dari 3? Jika iya, maka akan masuk proses input, dicek lagi
Kalau masih kurang, terus proses input. Kalau sudah salah, maka dia akan menampilkan output. Jika kodenya bukan 2, maka langsung output kode error. Kemudian nanti di sini selesai. Sekian dari saya dalam menyampaikan materi, simulasi, dan juga penjelasan flowchart-nya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materinya. Sebelum menutup video ini, saya akan membacakan suatu quotes yang berbunyi, apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita tuai. Artinya, jika kita menanam kebaikan, niscaya kita akan mendapat kebaikan dari sekitar kita. Terima kasih kepada semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.